Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kitab At-Tadhkirah Al-Hadramiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Ita'uz zakati, menunaikan zakat. As-salisu min arkanil islami, adapun yang ketiga dari rukun Islam, ita'uz zakati, menunaikan zakat. Kita tahu zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah itu zakat diri atau zakat nyawa artinya. Jadi bagaimana yang bernyawa itu wajib menunaikan zakat semuanya. Zakat mal itu adalah zakat harta, yang mana dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mampu, yang memenuhi syarat, satu nisab dan satu haul. Artinya menunaikan zakat itu artinya apa? Iqta'uha, memberikan, lil mustahaqina, kepada mereka yang berhak, laha, kepada zakat, minal asnafil, dari golongan-golongan as-samaniyati, yang 8, al-mazkurina, yang disebut fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala. Jadi memberikan kepada mereka yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran disebutkan 8 golongan. Di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara, hanya saja zakat itu untuk orang fakir, wal masakin, dan orang miskin, wal amilin, dan pengurus alaiha, atas zakat, jadi yang ngurusi zakat, wal muallafati qulubuhum, dan yang dilembutkan hatinya, wa firriqabi, dan kepada budak, jadi mereka yang tidak merdeka, wal gharimina, dan yang terlilit hutang, wa fi sabilillahi, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wa banis sabili, dan orang yang di perjalanan, faridatan, sebagai kewajiban, minallahi, dari Allah. Wallahu alimun hakim, adapun Allah adalah maha mengetahui dan bijaksana. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu disebutkan bahwa yang berhak menerima zakat itu yang pertama adalah orang fakir, ya kan? Orang fakir itu penghasilannya tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dia butuhnya 10.000 sehari, tapi dapatnya cuman 5.000 atau 6.000. Itu tak cukup. Bedanya sama miskin, yang kedua adalah orang miskin itu penghasilannya hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari saja. Jadi kalau umpamanya kebutuhan primernya itu 10.000 sehari, dia hanya dapat juga 10.000, tidak ada lebihnya. Itu orang miskin, hanya cukup untuk
memenuhi kebutuhan pokok saja. Itu orang miskin. Kemudian yang ketiga, amil, pengurus zakat, yaitu orang-orang yang tugasnya mengumpulkan dan memberikan zakat. Jadi dia udah mengumpulkan zakat. Kalau lebaran itu kan biasanya ada di masjid ya, atau di masyarakat itu ada memang yang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Itu juga termasuk mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Jadi kalau mu'allaf itu orang yang dilembutkan hatinya, yang perlu dilembutkan hatinya, termasuk orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Bagaimana dengan dia menerima zakat, hatinya bisa lembut dan terus cinta kepada Islam. Kemudian yang kelima yaitu budak. Kalau zaman sekarang udah tidak ada budak ya, zaman dulu udah. Jadi mereka yang belum merdeka, bukan budak-budak Kalimantan ya, budak-budak orang-orang Kalimantan yang dimaksud, tapi budak-budak yang belum merdeka. Wal gharimina, yang keenam, orang yang terlilit hutang. Jadi dia punya hutang, kemudian tidak mampu untuk membayar, tapi syaratnya bukan untuk maksiat. Berhutang tapi untuk berjudi, tidak berhak menerima zakat. Tapi dia punya hutang dan tak mampu membayarnya. Lain zaman sekarang, orang berhutang ke bank tapi mereka mampu membayar. Lain, punya hutang, iya punya hutang, tapi punya hutang di bank, tapi dia penghasilannya bisa membayar hutangnya, berarti tidak wajib menerima zakat. Yang dimaksud adalah yang tak sanggup untuk menerima zakat. Wa fi sabilillah, dan yang ke-7 ya, orang yang berjuang di jalan Allah, yang mana untuk mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Jadi orang-orang yang berjihad ya kan, kayak berperang. Ada juga yang mengatakan yang orang yang menuntut ilmu atau yang mendirikan sekolah dan lain sebagainya, itu kan juga termasuk. Jadi boleh menerima zakat. Dan yang selanjutnya, yang ke-8 adalah orang yang di perjalanan. Tapi perjalanan yang dimaksud adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat, dan yang di perjalanan mengalami kesengsaraan, jadi kurang bekalnya dan lain sebagainya, itu juga berhak menerima zakat. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa huwa, hal itu, amrun, perintah, lil wujubi, yang menunjukkan kepada kewajiban. Jadi yang dimaksud zakat itu menunjukkan kewajiban atas dasar firman Allah. Karena zakat itu memang diwajibkan kepada setiap orang muslim. Untuk apa? Yang pertama, untuk mensucikan diri. Kemudian yang kedua, sebagai ajang kepada orang-orang yang kurang mampu, ajang kepedulian kepada orang-orang yang kurang mampu, orang-orang yang mustahik tadi. Jadi kita menunaikan zakat itu selain juga perintah dari Allah yang menunjukkan kewajiban, tapi juga tujuannya sebagai mensucikan diri dan ajang kepedulian kepada orang-orang yang kurang mampu atau
mustahik. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.